Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan untuk kementerian sosial. Berbicara mengenai korupsi, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa korupsi sudah ada pada masa pemerintahan Orde Lama. Mulai disahkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya pada awal tahun 60-an. Undang-undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan PARAN, Panitia Retolling Aparatur Negara. Lembaga ini diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution dengan dibantu oleh Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Salah satu poin pentingnya adalah semua pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kondisi di mana ikhtiar tersebut akhirnya kandas tanpa hasil apa-apa. Pada masa ini, setidaknya terdapat 4 adanya kebijakan derivasi atau kebijakan turunan yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, masa Orde Lama akan digantikan dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemberantasan korupsi juga tidak jauh dari Orde Lama. Bahkan, pada masa Orde Baru, korupsi malah justru semakin merajalela dan merasuk ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka. Retorika itu diawali dengan pidato Soeharto sebagai presiden di depan DPR atau MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK atau Tim Pemberantasan Korupsi. Tetapi seperti yang diduga oleh banyak kalangan, TPK tidak memiliki keberanian untuk membongkar korupsi yang sudah mewabah, hingga akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran di tahun 1970 yang menuntut dan mendesak Soeharto memenuhi janjinya untuk lebih serius memberantas korupsi, terutama di Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan. Maka, yang bisa kita simpulkan pada sejarah korupsi di Indonesia dimulai pada masa Orde Lama. Mulai dibentuk Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN pada tahun 1957. Kemudian dibentuk Operasi Budi pada tahun 1963. Selanjutnya dibentuk Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi atau Kontras pada tahun 1964. Selanjutnya pada masa Orde Baru dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK Komisi 4 pada tahun 1967. Kemudian dibentuk Operasi Tertib atau OPSTIP pada tahun 1977. Selanjutnya pada masa Orde Reformasi mulai dibentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN pada tahun 1999.
Kemudian dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK pada tahun 2000. Namun secara konvensional tidak ampuh, maka dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003